Bangsa Yahudi di masa Kekaisaran Persia, pembebasan dan pemulangan bangsa Yahudi adalah salah satu bangsa yang memiliki sejarah panjang dan penuh perjuangan. Mereka pernah mengalami berbagai macam cobaan, ujian, dan musibah, baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Yahudi adalah masa pembuangan mereka ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Masa pembuangan ini berlangsung selama 70 tahun, hingga bangsa Yahudi mendapatkan pembebasan dan pemulangan oleh Raja Persia, Kores Agung, pada tahun 538 sebelum Masehi. Masa pembuangan bangsa Yahudi ke Babilonia merupakan akibat dari kemaksiatan dan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Allah mengirimkan para nabi dan rasul untuk menasihati dan mengingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar dan beriman. Allah pun menurunkan azabnya berupa penaklukan oleh bangsa Babilonia yang sangat kejam dan zalim. Banyak dari bangsa Yahudi yang dibunuh, ditawan, atau dijadikan budak. Bait suci yang dibangun oleh Nabi Sulaiman pun dihancurkan dan dirampas harta bendanya. Masa pembuangan ini merupakan masa yang sangat sulit bagi bangsa Yahudi. Mereka hidup dalam kesengsaraan, kesedihan, dan kerinduan akan tanah air mereka. Mereka juga mengalami krisis iman dan identitas sebagai umat pilihan Allah. Beberapa dari mereka tetap berpegang teguh pada agama leluhur mereka, tetapi ada juga yang terpengaruh oleh budaya dan agama bangsa Babilonia. Mereka juga terpecah belah menjadi beberapa kelompok dan aliran. Namun, di tengah masa pembuangan ini, Allah tidak meninggalkan bangsa Yahudi begitu saja. Allah masih memberikan rahmat dan pertolongannya kepada mereka melalui beberapa cara. Antara lain, Allah mengutus para nabi seperti Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Nabi Daniel, dan Nabi Zakaria untuk memberikan bimbingan, penghiburan, harapan, dan nubuat kepada bangsa Yahudi. Para nabi ini menyampaikan pesan-pesan Allah bahwa masa pembuangan ini akan berakhir dan bangsa Yahudi akan kembali ke tanah air mereka jika mereka bertobat dan kembali kepada Allah. Allah menunjukkan kekuasaan dan mukjizatnya melalui beberapa peristiwa ajaib yang dialami oleh para nabi dan orang-orang saleh dari bangsa Yahudi. Misalnya, ketika Nabi Daniel dilemparkan ke dalam gua singa oleh Raja Darius karena tidak mau menyembah patung raja, Allah menyelamatkan Nabi Daniel dari cengkeraman singa-singa itu. Atau ketika 3 orang sahabat Nabi Daniel, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria, yang dikenal dengan nama Syadrah, Mesah, dan Abednego, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala oleh Raja Nebukadnezar karena tidak mau menyembah patung emas yang dibuatnya. Allah melindungi mereka dari panasnya api itu. Allah memudahkan jalannya pembebasan dan pemulangan bangsa Yahudi dengan mengganti pemerintahan Babilonia dengan pemerintahan Persia yang lebih adil dan toleran. Raja Persia pertama yang memerintah setelah mengalahkan Babilonia adalah Kores Agung, Cyrus the Great, yang dikenal sebagai salah satu raja terbaik dalam sejarah dunia. Kores Agung mengeluarkan dekret yang membolehkan bangsa Yahudi untuk kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali bait suci mereka. Ia juga mengembalikan harta benda yang dirampas dari bait suci dan memberikan bantuan dana untuk pembangunan bait suci. Dekret Kores Agung ini dianggap sebagai salah satu dokumen hak asasi manusia tertua dalam sejarah. Pembebasan dan pemulangan bangsa Yahudi oleh Kores Agung merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan dan menggembirakan bagi bangsa Yahudi. Mereka merasa bahwa Allah telah mengabulkan doa-doa mereka dan menepati janji-janjinya. Mereka pun bersyukur dan bersemangat untuk kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali bait suci mereka. Namun, pembebasan dan pemulangan ini juga membawa tantangan dan masalah baru bagi bangsa Yahudi, antara lain, 1. Tidak semua bangsa Yahudi mau kembali ke tanah air mereka. Beberapa dari mereka sudah merasa nyaman dan mapan di Babilonia. Mereka sudah memiliki rumah, pekerjaan, keluarga, dan harta benda di sana. Mereka juga sudah terbiasa dengan budaya dan agama bangsa Babilonia. Mereka merasa bahwa kembali ke tanah air mereka akan berarti meninggalkan semua itu dan menghadapi kesulitan dan ketidakpastian. 2. Bangsa Yahudi yang kembali ke tanah air mereka menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan dalam membangun kembali bait suci mereka. Mereka harus berjuang melawan musuh-musuh dari bangsa-bangsa lain yang tidak senang dengan kepulangan mereka. Mereka juga harus mengatasi masalah-masalah internal seperti perselisihan, korupsi, kemiskinan, dan kemurtadan. 3. Bangsa Yahudi yang kembali ke tanah air mereka juga mengalami perubahan dalam hal agama dan kebudayaan mereka. Mereka mulai menekankan pentingnya Taurat sebagai kitab suci dan hukum Allah. Mereka juga mulai mengembangkan institusi-institusi agama seperti sinagoge,
Rabi, dan Sanhedrin. Mereka juga mulai menulis kitab-kitab lain selain Taurat, seperti kitab-kitab nabi-nabi, kitab-kitab hikmah, dan kitab-kitab apokaliptik.